Bab 009. Apa anak itu lagi sibuk? Tumben gak muncul, gumam Firza. Ia mengecek ponselnya, dan tidak ada pesan juga dari Niki. Biasanya Niki itu selalu ada di mana-mana, dan ia juga sering mengirim pesan kepada Firza dari hal yang penting sampai yang sama sekali tidak penting sekalipun. Makanya, Firza heran mengapa Niki tidak ada di saat keberangkatannya. Firza mengendikkan bahunya. Ia berusaha untuk tidak mengambil pusing. Barangkali gadis itu memang sedang sibuk. Akhirnya, ia pun berangkat. Perjalanan berjam-jam di pesawat membuat Firza cukup lelah, tetapi ia lega akhirnya sudah mendarat di kota tujuan dengan selamat. Di bandara itu, Firza segera menghubungi Zaida sesuai dengan janjinya. Tak lama setelah bunyi nada sambung terdengar, Zaida langsung menerima panggilan tersebut. Halo Zaida, Assalamualaikum. Halo Mas, Waalaikumsalam, balas Zaida dari seberang panggilan. Zaida, saya mau ngabarin kalau saya sudah mendarat. Sekarang saya masih di bandara. Terdengar helaan napas lega dari seberang panggilan ketika mendengar bahwa Firza sudah sampai dengan selamat. Sejak pagi tadi, Zaida terus memegang ponselnya kemanapun ia pergi. Ia tahu jadwal penerbangan Firza itu sore, dan sudah pasti pria itu akan sampai ke kotanya dini hari. Zaida terus berdoa, ia juga salat menalam, makanya ketika Firza menghubungi, Zaida bisa langsung menerima panggilan itu. Mas Firza sampai jam berapa tadi? Tanya Zaida. Kayaknya jam 2:30. Ini saya istirahat dulu di bandara soalnya badan pegel-pegel semua duduk berjam-jam. Zaida tersenyum mendengarnya. Iya, Mas. Jangan lupa makan dulu nanti. Firza terkekeh. Iya. 7. Oh ya, pagi nanti saya mau langsung ke kesatuan dulu untuk membuat laporan. Nanti kalau urusan pemberkasan dan administrasi sudah selesai, saya akan langsung masukkan berkas pengajuan nikah dinas kita. Berarti Mas istirahat di bandara aja sampai pagi nanti. Tanya Zaida. Iya, nggak apa-apa sekalian saja biar urusannya segera selesai, jadi istirahat pun nggak kepikiran apa-apa. Iya Mas, hati-hati. Sebenarnya, aku nanti juga mau berangkat ke kota Mas, ada urusan sama wali santri. Oh. Apa? Mau sekalian bertemu setelah urusan kamu sama wali santri selesai. Tapi Mas Firza pasti capek, kan? Tanya Zaida. Nggak apa-apa kok kalau ketemuan sebentar. Zaida di seberang panggilan menggigit bibirnya. Antara bibir dan hatinya mendadak tidak sinkron. Tentunya mendengar ajakan Firza membuat Zaida senang, tetapi ia juga sungkan. Entahlah. Rasanya serba salah. Enggak usah Mas kalau ngerepotin. Mas istirahat aja, balas Zaida. Sebenarnya nggak merepotkan. Tapi ya sudah kalau memang kamu maunya gitu. Lalu, panggilan mereka pun berakhir setelah pamitan. Zaida harus bersiap-siap berangkat ke kota, sementara Firza juga masih di bandara. Setelah panggilan itu berakhir, Zaida tiba-tiba menyesal. Mengapa pula ia malah menolak tawaran Firza untuk bertemu?
Padahal sebenarnya di relung hatinya yang terdalam, Zaida ingin sekali segera bertemu dengan sang suami. Ia agak kecewa karena Firza menurut saja dengan jawaban Zaida, seandainya saja Firza agak memaksanya. Zaida buru-buru menggelengkan kepalanya. Astagfirullah, kok aku malah nyalahin Mas Firza sih? Kan memang aku yang nolak, gumamnya seraya merutuki dirinya sendiri. Namun, Zaida tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Ia sebenarnya kecewa tidak bisa langsung bertemu dengan Firza. Selesai bertemu dengan wali santri, Zaida dan temannya tidak langsung pulang. Mereka mampir ke sebuah kafe untuk makan siang. Tetapi saat sampai di kafe itu, mata Zaida menangkap sosok familiar yang dikenalnya sedang berduaan bersama wanita cantik. Itu kan 8. Zaida menyipitkan mata untuk memastikan apa yang ia lihat benar atau salah. Setelah beberapa saat ia perhatikan, ternyata memang benar kalau yang ia lihat adalah Dirga. Posisi Zaida dan temannya berada di meja yang agak jauh dari Dirga, jadi kemungkinan besar Dirga pun tidak akan melihat Zaida. Apalagi Zaida juga bercadar, jadi tak mudah dikenali. Di meja itu, Dirga sedang berduaan dengan seorang wanita. Mereka tampak sangat dekat, bahkan kedapatan saling bercanda ria. Wanita yang bersama Dirga itu tidak pernah Zaida lihat. Ia cantik, dandanannya modis dan tidak berhijab. Sesekali, Dirga kelihatan merangkul wanita cantik itu dan juga menggenggam telapak tangannya. Zaida menghela napas panjang melihat pemandangan itu. Sampai agak lama, ia terus memperhatikan Dirga dan si wanita cantik tersebut. Sebenarnya, tidak ada masalah meskipun Dirga bersama dengan wanita lain, toh perjodohan mereka juga sudah berakhir, Zaida pun sudah menikah dengan pria lain. Hanya saja, melihat Dirga begitu memperhatikan wanita itu dan bersikap amat lembut seolah membuka luka lama di dalam hati Zaida. Tidak, ia sama sekali tidak berharap untuk kembali dengan Dirga. Ia hanya mengingat hal-hal yang sudah dilakukan pria itu kepadanya dan juga keluarganya. Zaida membatin, oh, jadi seleranya Mas Dirga seperti itu toh yang katanya nggak kampungan dan nggak ketinggalan zaman. Zaida tidak pernah merendahkan penampilan wanita lain, mau dia berhijab atau berpakaian seksi sekalipun. Ia hanya baru tahu jika tipe yang dimaksud Dirga seperti itu. Zaida akui, tampilan wanita itu sangat modis seperti selebgram zaman sekarang. Mungkin, memang Dirga mencari yang seperti itu karena mengikuti perkembangan fashion, bukan wanita seperti Zaida yang bercadar dan hanya memakai pakaian longgar dengan warna-warna kalem belaka. Zaida seketika tersadar. Ia pun menggeleng pelan. Astagfirullah. Ia segera beristighfar. Tidak baik membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Namun, tetap saja suasana hatinya memburuk gara-gara melihat Dirga. Jadi, kamu mau pesan apa, Zaida? Tanya temannya. Zaida tersadar dari lamunannya. Syafa, gimana kalau kita cari kafe lain saja? Teman Zaida yang bernama Syafa itu mengernyit heran. Kenapa? Zaida menggeleng. Di sini panas banget, aku kurang nyaman. Nggak apa-apa, kan? Syafa menaikkan sebelah alisnya,
tetapi ia kemudian mengangguk. Ya nggak apa-apa sih, ya sudah ayo. Syafa sebenarnya agak bingung. Kafe yang mereka kunjungi ada AC-nya, bahkan lumayan sejuk, entah mengapa Zaida malah merasa gerah. Padahal, setahu Syafa, Zaida adalah orang yang paling tahan dengan cuaca panas dan tidak mudah berkeringat meski pakaiannya selalu tertutup. Namun, Syafa tidak bertanya lebih lanjut, ia menurut saja. Ia pikir, Zaida mungkin memang kurang berselera saja di kafe yang itu. Keesokan harinya di sore hari, Zaida baru pulang dari pesantren. Ia agak lelah hari ini karena ada banyak jadwal setor hafalan dari beberapa santriwati anak-anak yang ia ajari. Mereka lumayan ribut, maklum karena masih 9 kecil, jadi Zaida harus ekstra sabar mengajari mereka satu persatu. Ketika sampai rumah, Zaida segera mengucapkan salam. Baru saja ia masuk ke ruang tamu, Zaida terlonjak kaget melihat ada Firza duduk di sana sedang mengobrol dengan abah dan uminya. Astagfirullah, Mas Firza. Umi dan abah sontak tertawa mendengar Zaida terkejut sampai beristighfar seperti itu. Kamu kenapa toh? Zaida lihat suami malah kayak lihat hantu aja, ucap uminya sambil bercanda. Abah ikut menimpali. Iya nih. Baru ditinggal sebentar masa udah lupa sama wajah suami sendiri. Abah dan Umi lanjut tertawa. Zaida menunduk malu. Wajar saja ia terkejut. Masalahnya, Firza sama sekali tidak mengabari kalau pria itu akan datang ke rumah hari ini. Zaida terus memikirkan Firza dan ingin bertemu dengan pria itu, tetapi terlalu malu untuk mengakui semua itu. Jadi, ketika Firza tiba-tiba muncul di ruang tamu tanpa kabar-kabar, jantung Zaida rasanya mau melompat saking senangnya. Kok malah diam? Zaida tanya uminya. Zaida malah kebingungan. Cium tangan suamimu dong, Zaida masa datang gak ada sambutan apa-apa ke suami gitu, sahut abah. Zaida baru tersadar. Ia segera mendekat kepada Firza dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Firza tersenyum tipis ketika Zaida mencium tangannya, dan ia pun segera menjawab salam Zaida, Waalaikumsalam. Zaida bingung harus melakukan apa. La sendiri juga baru pulang dari pesantren, belum membersihkan diri. Zaida pamit ke kamar dulu ya Mas Firza, Umi, Abah. Mau bersih-bersih dulu, pamit Zaida. Umi dan Abah mengiyakan. Zaida pun segera ke belakang. Di sana, Zaida segera mandi kemudian berganti pakaian. Ia tidak mau Firza mencium aroma tidak sedap dari tubuhnya kalau Zaida tidak segera mandi. Iklim Indonesia yang panas membuat orang-orangnya mudah berkeringat, apalagi Zaida juga selalu bercadar. Meskipun berpakaian tertutup, Zaida tetap memperhatikan kebersihan dan juga aroma tubuhnya. Jangan sampai tubuhnya beraroma tidak sedap dan mengganggu penciuman orang lain. Sementara itu, Firza masih lanjut mengobrol dengan Abah dan Umi di ruang tamu. Mereka tampak nyambung mengobrol satu sama lain. Abah juga antusias mendengarkan cerita Firza selama dinas di batalion yang lama. Lalu, karena Zaidan tak kunjung keluar, Umi menyadari jika sejak tadi Firza melirik-lirik ke ruang tengah di mana jika hendak ke kamar Zaida harus melewati ruangan itu.
Nak Firza kayaknya capek ya? Tanya Umi. Firza terkejut. Umi tersenyum lembut. Nak Firza ke kamar Zaida saja kalau mau istirahat. 10. Firza menggeleng. Saya tunggu. Zaida di sini saja Umi. Nak Firza ini ke kamar istri sendiri kok kayak yang sungkan gitu toh. Udah Umi bilang, anggap saja kami ini orang tua kamu juga, dan anggap saja rumah ini sebagai rumah kamu. Nak Firza jangan sungkan begitu. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga ini. Firza cukup terharu mendengar ucapan Umi. Keluarga Zaida tidak pernah memperlakukannya dengan buruk meskipun pernikahan Firza dengan Zaida terburu-buru dan atas dasar wasiat. Iya, Firza. Kamu jangan sungkan. Abah dan Umi adalah orang tua kamu. Sudah, mending kamu segera susulin Zaida ke kamarnya. Abah ikut menimpali. Firza akhirnya mengangguk. Terima kasih, Abah dan Umi. Kalau begitu, Firza nyusul Zaida dulu. Permisi. Umi dan Abah sama-sama mengangguk, Firza pun segera menuju ke kamar Zaida. Di depan pintu kamar Zaida, Firza mengetuk pintu, dan tidak lama setelahnya Zaida langsung keluar membukakan pintu. Mas Firza. Aku lama banget ya. Firza menggeleng. Boleh saya masuk? Zaida mengangguk. Ia segera menyingkir untuk mempersilakan Firza masuk. Lalu, Zaida pun duduk di kursi rias kamarnya sementara Firza duduk di pinggiran ranjang Zaida. Tadi saya sudah tanya ke bagian administrasi mengenai pengajuan nikah dinas kita. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Zaida mengangguk mendengar penjelasan tersebut. Tapi mohon maaf, aturannya calon istri tidak diperkenankan untuk bercadar ketika pengajuan nanti. Pakaian calon persit saat pengajuan juga harus mengikuti aturan pusat. Begitu pula nanti kalau sudah resmi tinggal di asrama dan ada giat persit, pakaiannya harus mengikuti aturan yang sudah ada, jelas Firza. Zaida mendengarkan dengan seksama. Ia tidak menyela sedikit pun semua yang dijelaskan oleh Firza. Lalu, Firza pun menatap Zaida lekat-lekat. Kira-kira, apakah syarat itu memberatkan kamu, Zaida? Zaida menggeleng. Sebenarnya, aku sendiri memegang mazhab yang menghukumi cadar itu sunnah dan bukan wajib. Hanya saja, selama ini aku memang lebih nyaman bercadar daripada tidak, Mas. Jadi, aku nggak keberatan kalau memang aturan dari pusat seperti itu. Tapi, apa boleh Zaida minta sedikit keringanan, Mas? Firza mengangguk. Apa itu? Apa boleh kalau misalnya nanti pakaiannya agak dilonggarkan dan aku memakai masker dulu? Biar bagaimanapun, aku sudah terbiasa memakai cadar, Mas. Jadi, kalau tiba-tiba dilepas, pasti rasanya kurang nyaman. Firza bernapas lega mendengar permintaan Zaida. Itu bukan permintaan yang sulit dan bisa direalisasikan. Iya, boleh. Nanti saya akan tanyakan lagi ke pengurusnya. Zaida mengangguk. 11. Usai pembicaraan serius tersebut, mereka berdua malah saling diam.
Firza bingung harus membicarakan apa lagi, dan Zaida juga tidak memiliki topik pembicaraan apapun untuk digunakan. Oh iya, kok Mas Firza nggak ngabarin kalau mau kesini? Tanya Zaida berusaha memecah suasana canggung di antara mereka. Firza terkekeh. Maaf, saya lupa. Terus, Mas Firza mau langsung kembali atau nginep? Kalau kamu maunya bagaimana? Firza malah balik bertanya. Zaida tersenyum. Kok menalah tanya aku? Firza mengendikkan bahunya. Ya siapa tahu kamu maunya saya pergi lagi.